Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Bin, kuat bisa tidak mulut hawe bau nage, buang puasa. Puasa bebek dulu Mang Yadi. Bebek guys. Namanya cuma kerja. Oh Mang Yadi. Puasa dong. Lemaknya guling tadi Bin, abang guling berdua-dua tuh lemaknya. Ini Mang Yadi. Tahu nih. Pernah batal gak? Oi, aku puasa terus, belum pernah batal sekalipun. Wah, keren ya. Terus selama puasa apa yang kau lakukan? Aku tidur, bangun, main HP, tidur, bangun, main HP, tidur. Maghrib, oke. Oh, deh Mang Yadi. Tuh, Apa? merugi nian. Apa meruginya? Kau ada apa? Gimana meruginya? Jadi Mang Yadi, kita tuh selama bulan Ramadan harus perbanyak ibadah. Ibadah wajib terutama sunnah. Nah, jadi bukan cuma tidur karena apa? Takutnya aja kalau cuma makan tidur terus sepanjang hari. Tidak tahu. Tidur di bulan puasa itu ibadah sekali. Nggak bisa ngisusi santai. Iya kan? Bukan, masalahnya Mang Yadi. Memang aku udah tahu masalah diterima tidak terima Allah gale sampai aku. Cuma setahu aku kalau misal kita cuma makan tidur, jadi puasa kita tuh cuma hanya menahan lapar dan dahaga. Apa iya? Iyalah. Padahal banyak nian hal yang bisa kita lakukan biar kita ini beruntung, tidak merugi. Oh, apa baik? Nggak tahu apa baik. Apa baik? Cak mana yang ciri-ciri orang yang merugi selama bulan suci Ramadan, biar kami menjadi orang yang beruntung. Aw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Silam Padi TV yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dengan sebuah acara yang selalu ada di bulan Ramadan, yaitu Nunggu Buko. Acara Nunggu Buko yang kita harapkan ada manfaatnya bagi kita, menambah amal ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah mempertemukan kita kembali pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi jembatan bagi kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang berbahagia dunia sampai di akhir nanti. Kemudian tidak lupa pula kita bersolawat dan mengucapkan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Silam Padi TV yang dirahmati Allah, di pertemuan ini kita akan berbicara tentang daftar orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Nah, seharusnya kan bulan Ramadan ini beruntung. Kenapa beruntung? Karena Allah melipat gandakan semua amal ibadah kita. Pahala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Harusnya kita jadi orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Tapi ternyata, ngapa bisa yang dirahmati Allah, ada daftar orang-orang yang rugi bulan Ramadan ini. Orang lain dapat untung, dapat pahala, dia rugi. Nah, kenapa Pak Caca itu? Kenapa dia bisa merugi? Karena ternyata orang yang merugi itu pertama, orang yang nganggap biasa, bulan Ramadan, tak bulan Ramadan sama baik. Tidak ada bedanya buat dia. Bulan Ramadan dia seperti itu, di bulan yang setelah Ramadan juga menganggap sama, menganggap biasa bulan Ramadan ini. Padahal kita orang-orang yang beriman kepada Allah, begitu masuk Ramadan ini bahagia nih. Sampai nyebutkan marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, semua kalimat-kalimat
yang membanggakan, menyenangkan kita ucapkan atas kehadiran Ramadan. Ya tepung yang tidak dibayar dia berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak merasa ada yang istimewa di bulan Ramadan. Padahal kita kan sebagai orang beriman itu merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, maka bulan paling istimewa itu adalah bulan Ramadan. Sehingga disebut dengan Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Penghulunya semua bulan. Ada juga disebutkan Sayyidul Maghfirah, bulan pengampunan. Kemudian banyak lagi nama-nama lain. Sayyidul malam di mana ada Lailatul Qadar, bulan-bulan yang indah ada di bulan Ramadan ini. Tetapi mereka ini tidak peduli, dia tidak pernah ada Lailatul Qadar, nak puasa, nak segala macam, dia tidak baik. Kenapa? Nanggap biasa. Tidak ada rasa bahagianya, ada rasa senangnya sedikit pun ketika Ramadan datang. Ini orang yang pertama yang rugi. Ya kalau dengan cara itu kan otomatis dia tidak merasa terpanggil untuk beribadah Ramadan, nak sholat tarawih, nak bangun malam sahur dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menganggap hal itu hal yang biasa. Lalu yang kedua, orang yang rugi itu adalah orang yang puasa hanya sekedar. Jadi yang datang puasa saya tahu baik, saya tidak baik, tidak biasa baik. Tapi ada yang pokoknya wong puasa, aku puasa. Jadi kalau wong puasa dia puasa, tapi kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi pahalanya itu tidak diperhatikan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal atas. Nah, ini kebagian dia cuma dia tidak dapat pahala. Kata Rasulullah, kam min shaimin, banyak di antara orang-orang yang puasa itu apa? Kam min shaimin laisa lahu jaza, untuk mereka itu tidak ada pahala. Illa ilal ju' wal atas, kecuali cuma rasa lapar dan haus. Nah, kan rugi. Lah puasa udah arti pahala. Yang yang kedua, orang yang puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Jadi rugi sekali. Iya, lah puasa capek-capek seharian dari pagi melok berbuka, melok sahur, tetapi pahala dari ibadah Ramadan itu tidak ia dapatkan sedikit pun. Jadi mari kita berpuasa jangan sampai rugilah. Ini sudah ada dua. Tadi orang yang biasa-biasa saja ketika Ramadan datang tidak ada rasa di hatinya. Lalu ada yang puasa tapi puasanya cuma wong puasa, dia puasa hanya sekedar ikut-ikutan saja tapi tidak memperhatikan sama sekali apa saja yang bisa membuat puasanya diterima Allah. Sementara itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan kepada Allah, wa ihtisaban, dan dia memperhatikan sekali, berhitung sekali apa hal-hal yang bisa membuat puasanya batal, mengurangi nilai dan semuanya, maka orang ini akan diampunkan oleh Allah semua dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, jadi sudah dua. Mari. Lalu yang ketiga apa lagi? Ya, sebenarnya orang yang berpuasa, dia berpuasa tapi apa yang dilakukannya tetap saja dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, kalau tadi itu dia puasa cuma lapar haus, ya melok-melok ibadah. Nah, ini dia puasa tapi tetap bermaksiat. Apa itu? Melakukan hal-hal yang dilarang. Banyak kan Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa TV yang dirahmati Allah, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak salat. Puasa dia, tapi salat tidak dilakukan. Tidak pernah dia melakukan salat zuhur tinggal, asar tidak, semua tidak. Kenapa? Karena dia yang penting itu tadi, yang penting puasa. Nah, belum lagi berebut sama wong masih. Maksiat-maksiatnya menjingi wong masih. Mugawinya merumpi sana, merumpi sini, menceritakan aib orang dan sebagainya. Dan ini hal-hal yang sangat tidak baik untuk kita yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena tadi tidak dapat pahala. Puasa yang kita lakukan menjadi sia-sia.
maksiat-maksiat banyak dilakukan padahal dia melakukan ibadah puasa. Jadi kalau yang muda-mudi, nah ini kalau muda-mudi coba diperhatikanlah di bulan Ramadan ini. Tidak salah duduk-duduk, apa namanya tuh? Yang pagi-pagi subuh-subuh di pojok-pojok berdua-dua, nah, itu mengurangi pahala puasa kita. Jadi kalau puasa, mari kita perhatikan agar kita jadi orang yang rugi, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan oleh Allah sebagai perbuatan maksiat. Jadi kita jangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah ketika kita berpuasa. Mari kita di bulan puasa ini agar tidak rugi, lakukanlah yang diperintahkan Allah. Banyak-banyaklah kita melakukan ibadah. Kemudian orang-orang yang rugi itu juga termasuk. Jadi tadi sudah orang yang anggap biasa saja Ramadan datang, yang lapar saja, orang yang masih bermaksiat padahal dia berpuasa. Dan yang terakhir yang paling penting sekali buat kita di bulan Ramadan ini, akan rugi sekali kita kalau tidak memanfaatkan waktu ini untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah. Misalnya bulan puasa diperintahkan oleh Allah untuk sholat tarawih, dia tidak sholat tarawih. Nah, tadi kan puasa galak, sholat tinggal. Nah, sholat tarawih tidak sholat, ini rugi sekali. Kenapa? Karena kita kan sekarang sedang mencari sebanyak-banyaknya pahala, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala puasa yang kita lakukan. Jadi mari kita semua betul-betul menjalankan perintah, jangan ditinggalkan bulan Ramadan ini. Kalau perlu baca Quran. Nah, tadi saya sampaikan, janganlah rugi. Kalau hari biasa itu baca Al-Quran itu satu huruf itu 10 kebajikan. Di bulan Ramadan satu huruf itu dilipat gandakan oleh Allah. Kan rugi kalau kita melaksanakan itu. Jadi mari kita banyak-banyak beribadah. Masuk juga lagi banyak-banyak bersedekah. Jadi bulan Ramadan ini harus jadi orang yang pemurah, jangan jadi orang yang pelit. Kenapa rugi? Ini kesempatannya hanya ada di bulan Ramadan. Ketika Ramadan ini pemirsa yang dirahmati Allah, semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berlipat ganda pahalanya di hadapan Allah. Jadi kalau kita puasa, tapi perintah-perintah Allah kita tinggalkan, maka kita akan termasuklah orang-orang yang merugi. Jangan sampai rugi kita, ibu-ibu, pemirsa yang dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian. Mari. Sudah tadi saya sebutkan 4 orang yang merugi. Yang pertama tadi menganggap bulan puasa ini bulan biasa saja, itu akan merugi. Lalu yang kedua, orang yang puasa di Ramadan cuma sekedar ikut-ikutan saja, asal puasa dia puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa tapi tetap saja bermaksiat. Nah, ini rugi. Lalu yang keempat, ya ini yang kalau bisa jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita abaikan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga saja Ramadan itu menjadi sesuatu yang akan membuat kita punya pundi-pundi amal yang banyak. Kenapa? Karena kita lakukanlah semua yang sudah ditentukan oleh Allah, contohkan oleh Rasulullah. Jangan ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan itu tadi, kita menjadi orang yang rugi. Ya pemirsa, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita lakukan semuanya dan kita tidak jadi orang yang merugi. Karena dengan 4 hal tadi, maka kita sayang sekali 1 bulan Ramadan berlalu, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu barangkali pertemuan kita yang singkat di sore hari ini. Selamat menikmati buka puasa bersama keluarga dan teman-teman, yang mudah-mudahan kita semua bisa menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Dan jangan lupa sudah berbuka kita lakukan sholat maghrib. Jadi kekenyangan kaki lah sudah sholat. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ada kesempatan di lain waktu kita berjumpa kembali. Allah tempat saya mohon ampun. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.